Ya, selamat pagi anak-anak sekalian, khususnya anak-anak low level dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melalui segala hari-hari kita dibarengi dengan pandemi yang sedang kita alami pada saat ini. Oke, dan sekarang kita akan memulai kembali untuk belajar bersama. Kita akan belajar tentang tema pembelajaran 11 bagian kedua, Aku dan Bangsaku. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang terus kami alami, di mana Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ucapan syukur kami adalah memuliakan Tuhan melalui pembelajaran yang akan kami belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, kuatkan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pemahaman yang baik, sehingga anak-anak di rumah mereka boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan belajar Aku dan Bangsaku. Ya, seperti minggu lalu ya, kita sudah belajar bagian pertama ya, bagaimana kita menghargai dan mengasihi semua orang ya, dengan segala keunikan dan perbedaannya. Tentu Tuhan memberikan atau menciptakan seluruh atau manusia, bahkan seluruh ciptaannya dengan berbeda-beda, beragam ya. Dan juga kita melihat contoh yang sangat nyata di bangsa Indonesia. Kita juga memiliki perbedaan agama, perbedaan fisik, rambutnya, ada yang lurus, keriting, ada kulit hitam, putih, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah keunikan yang Tuhan ciptakan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana atau mengapa kita harus menunjukkan sikap menghargai dan mengasihi semua orang. Ya, mengapa kita mengasihi, mengapa kita menghargai semua orang, ya. Oke, yang pertama anak-anak adalah kita tidak diciptakan sendirian oleh Tuhan. Ya, tentu Tuhan menciptakan kita ya tidak sendirian ya. Terbukti di dalam penciptaan Tuhan ya. Tuhan menciptakan alam semesta ya, dimulai dari terang, gelap dan lain sebagainya sampai pada hari ke-6. Dan pada hari ke-6 pun Tuhan ciptakan Adam. Nah, kemudian Tuhan melihat bahwa Adam tidak bisa, atau harusnya Tuhan memberikan orang di sampingnya atau yang membantu dia, yang dia bisa berkomunikasi ya selama berada di bumi pada saat itu ya. Jadi Tuhan menciptakan siapa? Tuhan menciptakan Hawa ya.
Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia sendirian. Ada orang lain, ya. Tuhan menciptakan kita di bangsa ini ada banyak, ya. Tidak sendirian kita. Di dalam keluarga ada banyak juga. Ya, ada orang tua, ada anak-anak, ya. Bahkan ada kakek nenek. Sehingga kita di dalam rumah tidak sendirian. Kita memiliki banyak orang lain, ya, yang kita bisa berelasi, berkomunikasi, sehingga apapun yang menjadi kesulitan atau kegembiraan, sukacita kita bisa berbagi kepada orang lain. Yang kedua adalah kita membutuhkan kehadiran orang lain, ya. Yang kedua, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kita membutuhkan kehadiran teman. Kita membutuhkan kehadiran orang tua, ya, untuk menolong kita, merawat kita, memelihara kita. Ketika kita sedih, ada yang menghibur kita. Ketika kita dalam kesulitan, ada yang membantu kita. Jadi kita membutuhkan orang lain, ya, kehadiran orang lain untuk memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, sebagai warga Indonesia yang harus menjalin hubungan dengan sesama tanpa membeda-bedakan siapa atau latar belakang atau asal usul daripada yang teman yang lain, ya. Jadi kita tidak bisa pilih-pilih kasih. Kita tidak bisa membeda-bedakan orang lain bahwa dia miskin atau kaya, dia rupa mukanya bagus atau tidak. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita membeda-bedakan orang lain, ya. Oke, yang terakhir adalah bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ini sebenarnya cita-cita bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kembali sejarah Indonesia dapat terbentuk, dapat dikatakan satu negara ketika bangsa Indonesia bersama-sama bersatu ingin merdeka, ya. Sekalipun berada di dalam penjajahan, tetapi pada akhirnya ketika memiliki satu tujuan, ya, maka tujuan itu bisa tercapai karena ada kebersamaan, kerjasama, sehingga pada akhirnya dapat mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga di dalam keluarga, di dalam kelas, ya. Contoh di dalam kelas mengerjakan tugas secara berkelompok, sehingga apa yang teman bisa membantu kita, apa yang teman sulit kita bisa membantu, sehingga satu pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik, dengan ringan, ya, bisa tercapai karena ada kebersamaan. Oke, nah sekarang kita coba lihat di dalam Alkitab, ya, bagaimana ucapan syukur seorang Raja Daud, ya, terhadap pemberian Allah, ya, di dalam Mazmur 67 ayat 5. Nah, yang pertama anak-anak, mengucap syukur dengan menaikkan pujian kepada Allah. Kenapa si pemazmur atau kenapa Raja Daud mengucap syukur melalui puji-pujian kepada Allah? Karena dia bersyukur atas pemberian Allah kepadanya, berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada Raja Daud. Oleh sebab itulah ini cara yang dia lakukan adalah menaikkan pujian, menaikkan ucapan terima kasih, syukur kepada Allah. Kemudian mengucap syukur karena Allah memberkati bangsa-bangsa,
Ya, dia melihat sendiri bahwa bangsa yang dia pimpin, ya, Tuhan tolong, Tuhan sertai, ya, melalui apa? Melalui ke kenyamanan atau bangsa yang bisa mengikuti perintah daripada Raja Daud. Tentunya perintah yang diberikan oleh Raja Daud itu betul-betul berasal dari Tuhan sendiri, ya, sehingga apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu menjadi suatu ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai mereka, memberkati mereka. Yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Daud yaitu mengucap syukur karena Allah memberkati bangsa-bangsa dengan memberikan sukacita dan keadilan. Ya, memberikan sukacita, mereka bisa bersukacita, ya, karena anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka bersukacita karena terjadi suatu keadilan, ya, di dalam satu bangsa yang dipimpin oleh Raja Daud, ya. Oke. Dan selanjutnya anak-anak adalah bagaimana kehidupan umatnya di hadapan Allah. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Allah? Apakah kita berbeda dengan orang lain? Ya. Baik, yang pertama adalah kita harus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, ini di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 11 itu menceritakan bagaimana manusia itu menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika menjadi manusia baru di dalam Kristus, maka bagian kedua ini adalah kita sama di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, orang yang menjadi orang yang percaya kepada Kristus Tuhan di dalam Yesus Kristus, ya, maka kita harusnya menjadi manusia baru, atau manusia baru ini adalah orang yang sudah meninggalkan atau menanggalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang berada di dalam Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan sikap kasih dan rendah hati, lemah lembut dan kesabaran. Ya, ini yang harus kita lakukan adalah memiliki sikap kasih, mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, rendah hati, ya, selalu memiliki hati yang bisa memberikan menghargai orang lain, ya, lemah lembut di dalam berkata-kata, berbicara, ya, sabar ketika teman bisa mengganggu kita, ketika adik mengganggu kita, kita di situ harus memiliki kesabaran. Kita dipersatukan oleh Tuhan di dalam kasih. Tentu ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita telah dipersatukan di dalam kasih, saling mengasihi. Oke, nah sekarang apa tanggung jawab kita atau apa tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang saling mengasihi? Yang pertama adalah mencintai bangsa kita sebagai pemberian Tuhan. Kita harus mengakui bahwa bangsa ini, bangsa Indonesia ini adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian pohon, bukan pemberian air, laut, bukan. Justru laut, pohon, batu, gunung itu adalah pemberian Tuhan, ya. Oke, kemudian yang kedua, mentaati aturan yang diberikan oleh pemerintah. Apa contohnya? Yaitu seperti orang tua kita ketika mereka bekerja, mereka membayar pajak. Nah, itu adalah aturan dari pemerintah, ada juga di dalam Alkitab,
ya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa apa yang seharusnya diberikan kepada kaisar itu harus diberikan. Apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi perintah yang harus ditunjukkan kepada Tuhan, itulah yang dilakukan. Sama juga ketika kita misalnya menyeberang jalan, kita tidak boleh menyeberang sembarangan. Ada jalan yang harus kita lewati, tidak boleh sembarangan, karena ketika kita menyeberang dengan sembarangan, bisa saja kita ditabrak, bisa saja juga polisi mengingatkan kita karena kita melanggar peraturan. Tapi ada saja itu, ya, sudah lampu merah tapi masih saja diterobos sama dia. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah kecelakaan, atau kalau tidak terjadi kecelakaan, terjadilah penilangan. Jadi akhirnya kan orang yang pengendara dibawa ke Kapolsek atau dikasih surat tilang. Nah, kan nanti dikasih kena denda kan. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua, menghormati sesama yang berbeda dengan kita, ya. Menghormati teman yang berbeda agama dengan kita. Kita menghargai dia pada saat dia beribadah, kita menghargai dia pada saat dia berbicara bahasanya dia, ya. Oke. Yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara kesatuan bangsa dan negara, ya. Menghormati bangsa dan negara sebagai negara yang Tuhan berikan, ya. Yang berikutnya adalah menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik, ya. Coba perhatikan ini, mereka sedang melestarikan lingkungan atau membersihkan, memelihara, ya, supaya bumi bisa terjaga dengan baik. Kemudian coba lihat gambar ini, mereka juga bisa bersama-sama, ya, memiliki satu kebersamaan sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia. Baik. Nah, sekarang ini yang kalian tunggu-tunggukan adalah tugas yang kalian kerjakan. Ya, ini ya. Hanya memberi nilai pada diri sendiri. Ada di kegiatan 4 dan kegiatan 5, halaman 118 sampai 119. Artinya, kamu berikanlah nilai penilaian pada dirimu sendiri sesuai yang telah kamu lakukan. Jangan ini ya, isi dengan tidak sesuai ya. Nanti ketahuan ya. Jadi jujurlah, berikan penilaian pada dirimu sendiri sesuai apa yang pernah kamu alami. Kalau tidak, misalnya kamu sudah pernah berbohong, ya kamu checklist pernah berbohong. Kalau kamu sudah pernah lakukan mencuci piring karena disuruh oleh orang tua, kamu checklist ya. Jadi dikerjakan dengan penuh kejujuran. Oke? Sampai di sini saja pembelajaran kita, dan sekali lagi kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian, memberikan kesehatan, dan ingat, kamu tetap jaga kesehatan. Oke? Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.